Shalom, kembali dengan saya Pemuda Kristen. Kali ini saya akan membahas pembahasan yang dilakukan oleh Eri Ikim dengan Abu Subi yang membahas tentang Tritunggal terkini tahun 2023. Tapi sebelum itu, mari kita dengar apa yang mereka bahas. Nah, kalau saya fokusnya ini, siapa Yesus di tahun 2003? Nah, melengkapi toh. Apa nggak enak begini, saudara? Betul nggak? Iya. Kita nggak berantem. Jawabannya Abu Subi, namanya siapa, Pak? Kalau ada yang menamakan Yesus di tahun 2003 memanggil dia Tuhan, ya, ada yang memanggil dia Allah, ada yang memanggil dia Bapa. Allah, Bapak, nggak usah ngomong doktrin ya Pak ya. Enggak. Sekarang kan yang Yesus 2003, Pak, bukan Yesus abad pertama. Shalom, selamat malam kawan-kawan bola-bolanya manis dan keluarga besar Iman Rasuli. Pada malam hari ini kita nggak sangka ya, nggak sadar sudah masuk ke seri ke-50. 51. Ini merupakan kajian yang mengkerucut tentang pembahasan dan penolakan ajaran-ajaran sesat di Konsili Konstantinopel. Yang malam hari ini yang akan saya bahas khusus adalah Sabellianisme. Karena orang-orang seringkali kurang mengangkat bahwa bukan hanya ajaran tentang Roh Kudus adalah ciptaan yang dibahas dan ditolak di Konsili Konstantinopel, tetapi aliran sesat yang dinyatakan sesat, ajaran yang tidak boleh diajarkan di seluruh gereja di seluruh dunia, dinyatakan sebagai ajaran yang menyimpang, keluar dari ajaran rasuli dalam Konsili Ekumene di Konstantinopel adalah ajaran Sabellianisme. Jadi Sabellianisme itu di dalam Konsili Konstantinopel, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada banyak aliran sesat yang diingatkan, dibahas, dan ditolak sebagai ajaran sesat dan tidak boleh diajarkan di seluruh gereja di seluruh dunia, karena ajaran-ajaran ini bukan ajaran Kristen. Eunomian atau aliran ultra-Arian, Arianisme radikal, semi-Arian, ini dia mengajarkan firman Allah adalah ciptaan, dan juga mengajarkan Roh Kudus adalah ciptaan. Ini adalah ajaran sesat, ini bukan ajaran Kristen. Aliran tentang Roh Kudus adalah ciptaan, ini juga dinyatakan sesat, tidak boleh diajarkan di gereja, ini bukan ajaran Kristen. Apollinarian, Yesus itu separuh manusia, separuh Tuhan, ini juga bukan ajaran Kristen. Sekalipun semua mengimani Allah yang Esa, tapi kalau doktrinnya seperti ini sesat, ini tidak boleh diajarkan, ini bukan Kristen, termasuk Sabellianisme yang mengajarkan bahwa Bapa itu adalah anak adalah Roh Kudus. Mereka sinonim, pribadi yang sama, hanya namanya yang berbeda. Ini pun ditolak, dinyatakan sesat. Ini bukan ajaran Kristen. Jadi kemunculan oneness di kelompok-kelompok aliran Pentakosta akhir-akhir ini hanya pengulangan aliran sesat Sabellianisme yang sudah dinyatakan sebagai aliran bukan Kristen, aliran sesat yang ada di dalam tubuh yang pernah ada di dalam kekristenan, yang ditolak di dalam Konsili Ekumene 381 di Konstantinopel. Sabellianisme didirikan dari nama pendirinya Sabellius, di mana Sabellius itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Notus, kelompok Notian, yang mana bapak-bapak gereja mensinyalir bahwa Notus itu orang yang sebelum Sabellius, dia mengajarkan ajaran tentang oneness ini, Bapa adalah anak adalah Roh Kudus, itu dipengaruhi oleh Injil Gnostik, Egyptian Gospel, atau Injil Mesir. Di dalam Injil Gnostik, Injil Mesir, Kristus itu datang 3 kali ke dunia. Jadi dia hadir di dalam sepanjang sejarah ini
dalam 3 kali penjelmaan, 3 manifestasi yang berbeda-beda. Namanya beda-beda, manifestasinya beda-beda, tapi oknumnya sama aja. Jadi, kemunculan Sabellianisme itu gara-gara para sesepuh-sesepuh pemikir-pemikir pemimpin Sabellian ini memahami Alkitab di bawah terang pengertian Egyptian Gospel. Nah, malam hari ini yang saya akan bongkar, saya akan tunjukkan kepada kita semua, kita kaji, Injil dari Mesir ini Injil apa? Apa yang diajarkan di dalam Injil ini, sampai Konsili Konstantinopel mengatakan Sabellian, bukan Kristen, itu aliran sesat, aliran yang terlarang diajarkan di dalam gereja. Ini, di dalam Panarion, ini minggu lalu saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi, didirikan oleh Sabellius. Sabellian, pengikutnya Sabellius. Sabellius itu mengambil ide-ide dari Notus. Notian ini pengikutnya Notus. Yang mana pengikutnya Notus ini menyebar, dan Sabellian ini menyebar di daerah sekitar Irak dan di Roma. Di dalam ajaran ini, dia mengatakan bahwa Sang Bapa itu sama dengan Sang Anak, sama dengan Roh Kudus. Mereka itu hanya 3 nama yang berbeda, tetapi entitasnya sama. Satu entitas, satu oknum, hanya disebut dalam 3 nama yang berbeda. Epipanius memberikan catatan, menunjukkan ajaran yang ganjil seperti ini berasal dari mana? Ternyata Epipanius menunjukkan, memberikan catatan bahwa ajaran Sabellianisme ini itu kesesatan dan kekeliruan mereka itu bersumber karena mereka dipengaruhi oleh buku-buku apokrif, karya-karya apokrif, khususnya Injil Mesir. Jadi, the sense of their error, masalah kesalahan ini itu disebabkan dari karya-karya apokrif, khususnya yang disebut dengan Injil Mesir. Dalam banyak pesan, itu dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Injil Mesir ini disampaikan secara private, supaya orang-orang yang belajar ilmu rahasia versi Injil Mesir ini mendapat pencerahan, bisa memahami misteri pribadi Sang Juru Selamat. Dan di dalam proses pencarian ini, menurut Injil Mesir ini dijelaskan bahwa Sang Bapa itu sama, nggak ada bedanya dengan Sang Anak, itu juga sama juga dengan Sang Roh Kudus. Jadi satu entitas dengan 3 sebutan. Jadi objeknya satu dengan sebutan tiga macam sebutan. Jadi ada yang mau belajar ini, dia akan dikatakan mendapatkan pesan pribadi supaya bisa memahami rahasia pribadi Sang Juru Selamat. Jadi intinya nanti berakhir pada Bapa itu sama dengan Anak, Sang Anak itu sama dengan Roh Kudus. Ini ajaran Sabellian yang ditolak oleh semua uskup agung yang hadir, yang mewakili seluruh gereja di dunia saat itu. Ini sesat, ini bukan ajaran Kristen. Cara mereka mengabarkan Injil sejak di abad kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini sama. Saya baca sejarahnya itu saya ketawa-ketawa. Metode yang dipakai para kaum Wanes hari ini itu sama seperti Wanes, seperti catatan bapak-bapak gereja. Dia akan memberikan pertanyaan yang menakut-nakuti. Kamu percaya Allah itu 1 apa 3? 1 kan? Iya, makanya tidak ada yang namanya Allah itu 3. Tritunggal itu bukan ajaran yang benar. Jadi dari sejak fase yang awal seperti yang tertulis di dalam catatan bapak-bapak gereja, mereka itu sudah memulai cara mencari jiwa, mencari pengikut dengan cara memfitnah. Persis sama. Sampai hari ini pun sama. Diopinikan bahwa Tritunggal itu ajaran 3 Allah. Ini fitnah yang menjijikkan yang selalu saya lihat di kelompok-kelompok Wanes. Sampai hari ini saya setiap kali berdiskusi dengan kelompok Wanes, mereka selalu menuduh Tritunggal itu 3 Allah yang terpisah-pisah. Ada gundulnya Allah Bapa di sebelah kanan, gundulnya Allah Anak di tengah, gundulnya Allah Roh Kudus itu di sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, ada 3 Allah yang berbeda-beda. Ini pasti
cara-caranya persis sama seperti ini. Diulang-ulang. Fitnah, kebohongan yang tidak pernah kita amini diulang-ulang. Persis metodenya Islam. Caranya kelompok Sabelian itu mirip sekali dengan cara-caranya kelompok Muslim yang tidak paham Tritunggal, menyerang Tritunggal. Ini persis. Sehingga orang-orang Kristen yang alim, yang baik, tapi tidak memiliki pemahaman iman yang dalam, akan terkecoh dan bisa terseret untuk masuk ajaran sesat ini. Di tengahnya siapa, Pak? Yang bundaran biasanya. Allah. Allah. Di pojok-pojoknya. Pojoknya apa? Apa? Putra. Terus. Nah, sekarang dari P ke A itu kan ada garisnya, Pak. Ya, sebentar. Apa? Putra. Kudus. Ya. Nah, P ke A, B ke A, R ke A itu kan ada garisnya, Pak. Saya kasih garis merah lah. Yang ini. Ya, dari B ke A. Bukan ke A, Pak. Bukan P ke B. P Oh, ke A. iya. A-nya dilingkarin aja, Pak, biar gampang. Soalnya kami ini bicara pakai telepati ya, sudah. Jadi Oh iya. bukan A-nya pakai pakai remote. lingkarin aja. Lingkarin Begini seperti maksudnya. Iya. Ya. Ini. Nah, B ke A, P ke A, R ke A. Nah, Tritunggal klasik itu, ya, P tidak sama dengan B. P tidak sama dengan P. Betul kan? Karena bisa dibedakan kan, Pak? Bukan. Kan, ya. Nah, itu di pinggir-pinggir itu segitiga selalu katanya bukan. Not, gitu ya, not lah. Nah, gini ya, not aja lah supaya. Not. Nah, jadi P bukan B. B bukan R. Di bawah, ya, ini. B ke R. Benar kan, Pak? Ya. Nah, yang garis merah, Pak, garis merah, itu adalah yes. Jadi, P sama dengan A. Kan selalu begitu, Pak. Ini. Yes, ya. Atasnya juga yes. Ini segitiga klasik Tritunggal, Pak. Iya. Berdasarkan ajaran Bapak Gereja. Sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, Pak. Sekarang tahun 2023, Yesus ada di mana? Ini. Karena Sini sudah kebangkitan, sudah menjadi satu kesatuan itu kembali. Walaupun di Alkitab dikatakan, di kitab Wahyu, dan nas lain mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Tapi apakah itu menjadi dua unsur? Enggak kan? Dia dikatakan duduk sebelah kanan Allah itu adalah tanda bahwa kuasa, Pak. Ya kan? Di sebelah kanan ini. Padahal di kitab Wahyu dia disebut anak manusia. Ya, itu satu. Sekarang perhatikan baik-baik, Pak. Karena ini sering di orang-orang lepas kendali atau lepas pemahaman. Oke, Putra adalah Allah kan? Ya. Putra adalah Allah. Yes. Bapa adalah Allah. Siapakah Bapa? Allah. Siapakah Putra? Allah. Siapakah Roh Kudus? Allah. Ya, ini sudah menjadi satu kesatuan kan? Ya. Pasca eksistensi. Betul nggak? Berarti tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa Putra adalah Bapa. Karena sudah notnya sudah hilang. Jadi karena sudah menyatu dengan Allah. Nah, berarti ini ya. Iya kan? Nah, itulah Tritunggal setelah Yesus diangkat ke surga. Jadi intinya Sabelianisme ini bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak punya kekhususan. Mereka itu semua sama, hanya beda nama. Jadi ciri khas hipostasis Bapa itu tidak ada dengan ciri khas hipostasis Anak, itu tidak ada kekhususannya. Tidak ada dengan hipostasis Roh Kudus. Mereka sama saja. Hanya sebutannya yang berbeda-beda. Model dan perannya saja yang berbeda. Jadi hanya beda nama, beda peran. Pertanyaan yang fundamental.
Apakah seperti ini ajaran Yesus dan ajaran Alkitab? Apakah memang Bapak, Putra, Roh Kudus itu sama, hanya namanya yang berbeda, tidak punya ciri khas khusus? Apakah ini ajaran Yesus dan ajaran Alkitab? Sama sekali tidak. Karena apa yang mereka ajarkan ini, ajaran gnostik dari Injil Mesir, yang malam hari ini akan saya bongkar tentang Injil Mesir, Egyptian Gospel, termasuk kesesatan doktrin mereka. Nih, ada bedakan ya, Injil Mesir itu berbeda dengan Injil menurut orang Mesir. Kalau Injil menurut orang Mesir, itu juga Injil sesat, itu gnostik, tapi Injil ini yang disebut oleh Clement dari Alexandria, ini berbeda dengan Egyptian Gospel. Jadi Injil according to the Egyptian, itu beda dengan Egyptian Gospel. Itu dua kitab yang berbeda. Di dalam Egyptian Gospel, Injil Mesir, Sang Juru Selamat itu punya praeksistensi yang disebut di dalam istilah mereka set yang besar, great set. Dia adalah roh set yang besar. Di mana Juru Selamat yang memiliki praeksistensi ini, great set ini, sudah turun 3 kali ke dunia dalam 3 zaman yang berbeda, dalam 3 manifestasi yang berbeda, dengan 3 nama yang berbeda. Tapi orangnya ya itu aja. Dan pada waktu roh great set Juru Selamat yang datang ketiga kali, kedatangan yang ketiga kalinya itu masuk melalui inkarnasi Yesus. Jadi Juru Selamat itu sudah datang 3 kali, 3 manifestasi dengan 3 nama yang berbeda-beda, 3 zaman yang berbeda. Tapi semuanya ini ya sama, hanya beda nama, beda peran, beda zaman. Jadi satu oknum dengan 3 sebutan, 3 model, modalisme, ganti-ganti peran. Ini yang pernah saya sindir, kalau hanya namanya yang berbeda-beda, tetapi orangnya ya itu aja, ini nggak lebih, nggak kurang, sama dengan Lady Boys atau Simil, Banji. Jadi wajar Banji itu oknumnya yaitu, tapi sebutannya bisa macam-macam. Contoh ya, Banji namanya Yatno, tapi kalau dia berdandan gaya perempuan, kumpul sama kawan-kawannya, jadi Yanti Asisa. Tapi dia pun punya nama panggilan, nickname, Badrun. Yanto, Yanti, Badrun. Itu ya sama aja. Orangnya ya itu aja, hanya sebutannya berbeda-beda. Tinggal perannya sebagai apa dulu. Kok dia di siang hari sebagai laki-laki dipanggil Yanto, KTP-nya Yanto, malam hari panggilan Banjinya Yanti, teman-temannya yang masa kecil memanggilnya dia Badrun. Jadi Yanti, Yanto, Badrun adalah ya orangnya ya itu saja. Nih, apakah ala kita seperti itu ya? Tidak. Ini ya, saya akan bongkar. Malam hari ini kita akan belajar tentang Injil Mesir. Injil yang memberikan spirit Sabellian, yang mendorong orang-orang sesat ini mengajarkan ajaran Sabellianisme. Ini buku-buku kumpulan kitab gnostik. Ini semua adalah buku-buku rahasia dari ilmu-ilmu rahasia. Tidak semua orang bisa menemukan ilmu ini kecuali mereka mau belajar mencari kebenaran sejati. Jadi ini ilmu rahasia. Untuk menemukan kebenaran sejati harus dengan memperoleh ilmu rahasia. Dan semua inilah yang mempengaruhi bidat-bidat. Bidat-bidat yang ditolak di dalam konsili-konsili ekumeni, semua cenderung dipengaruhi oleh ajaran-ajaran, banyak yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran seperti ini. Basiledes, Injil Yudas yang mengajarkan penyerupaan Yesus. Itu pun juga kumpulan Injil gnostik. Injil Thomas, Injil Tufulia. Yesus ini sangat ilahi, tidak manusiawi, dia hanya ilahi, punya kekuasaan yang luar biasa, sehingga dia bisa menciptakan makhluk hidup dari tanah liat. Sama seperti Allah menciptakan Adam dari tanah liat, Yesus, dia adalah benar-benar ilahi. Tubuhnya tubuh maya, tubuh semu. Dia bisa menciptakan burung hidup dari tanah liat. Yang mana kisah ini masuk juga ke dalam Al-Quran. Injil Mesir, nah ini
Kalau Injil Mesir, ciri khasnya bahwa juru selamat, roh yang besar itu turun 3 kali, bermanifestasi 3 kali dengan 3 nama yang berbeda. Ini Injil Mesir. Ini Injil Mesir itu nama lainnya adalah kitab suci dari Roh Agung yang tak kelihatan. Jadi nama lainnya Injil Mesir ini adalah kitab suci dari Roh yang agung yang tak kelihatan. Ini. Juru selamat memiliki praeksistensi. Dia ada sebelum dia hadir di muka bumi. Yang disebut dengan Great Set, Set yang agung. Dia datang 3 kali dalam sejarah manusia. Dan pada kedatangan yang ketiga, dia berinkarnasi dan mengadopsi menjadi Yesus oleh praeksistensi Set yang agung. Ini ajaran Injil Mesir. Yuk. Jadi, Injil Mesir, roh yang agung, Great Set ini yang tak nampak ini bermanifestasi 3 kali dengan 3 nama, 3 dalam 3 zaman. Kedatangan yang ketiga sebagai inkarnasi Yesus bertubuh dan berdaging. Oknumnya sama aja. Ya, juru selamat itu, Great Set itu yang tak kelihatan. Jadi namanya berganti-ganti 3 kali, tapi ya oknumnya ya itu aja. Inilah yang mempengaruhi Notus Praxeas Stabilius. Sehingga mereka menafsirkan Alkitab berdasarkan cara pandang Injil Mesir yang gnostik ini seperti catatan Epipanius. Di dalam Injil Mesir, Injil Egyptian Gospel, kecerdasan perdana itu ini sebelum Injil ada, maaf keliru, selain Injil Mesir ada Injil yang mirip, punya ide yang sama, itu namanya First Thought in Three Forms. Jadi kecerdasan perdana yang bermanifestasi dalam 3 bentuk. Ini pun juga salah satu aliran gnostik selain Injil Mesir, tetapi rohnya sama. Ini. Jadi ekspresi dari kecerdasan perdana, akal yang mula-mula, itu adalah sang bapak, sang ibu, dan sang anak. Kristus atau sang putra itu, sang anak tunggal itu adalah pikiran atau akal pertama. Jadi Kristus itu adalah nama lain dari the first thoughts, akal perdana. Jadi akal perdana ini bisa bermanifestasi dalam beberapa manifestasi dan beberapa nama, sebagai Yesus yang firman, sebagai Roh Kudus, dan Juru Selamat yang berinkarnasi. Nih, pada waktu kedatangan pertama ke dunia, di dalam sejarah ke dunia, akal perdana, akal yang utama, akal yang pertama, kecerdasan yang pertama, itu datang sebagai the life, as life, and wisdom. Jadi kedatangan pertama dari sang pikiran itu adalah sebagai yang hidup. Jadi dia hadir sebagai yang hidup, dia menghidupkan semua ciptaan. Kemudian sang hidup ini memasukkan, menginjeksikan Roh Kudus kepada yang dia mau. Nih, nomor 29. And I, the first thought, and I injected the eternal Holy Spirit into them. Nih. Jadi, akal pertama, jadi di seluruh dunia ini ada yang namanya akal pertama. Akal pertama ini adalah Barbelo. Nah, Anda mungkin agak bingung apa itu Barbelo, apa bedanya dengan Terwelu. Barbelo itu istilah gnostik, artinya dia adalah emanasi pertama dari Allah. Di dalam filsafat Yunani, emanasi pertama dari Allah itu namanya Barbelo. Jadi, pikiran kecerdasan yang pertama itu adalah Barbelo,
dia juga yang namanya hidup, dialah juga wisdom atau kebijaksanaan atau logos, dan dia juga adalah juru selamat. Jadi namanya ada tiga macam. Sebagai pikiran yang pertama atau Barbelo, dia adalah sang hidup dan sang bijaksana dan juru selamat. Nih, yang dia adalah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Yang dipanggil dengan tiga nama yang berbeda, yang semuanya eksis sendiri-sendiri secara sempurna. Jadi pada waktu kedatangan yang pertama, dia bermanifestasi sebagai sang hidup dan sang kebijaksanaan. Sebagai logos, sebagai the life and the wisdom, the words. Advent yang ketiga, baru dia datang, juru selamat datang ketiga kali ini dalam bentuk inkarnasi Yesus. Nah sekarang, kembali lagi, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Itu ajaran Yesus, yang ngomong itu Tuhan Yesus. Versi baptiskanlah mereka di dalam namaku, itu tidak ada ayatnya. Yesus dengan jelas, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Logos itu sudah ada sejak semula. Dia kekal, dia hadim, dia asali. Dan Hologos and prostonteo, dia ada di dalam Allah. Dia satu dengan Allah. Ini yang Yesus ajarkan. Logos satu dengan Allah, dia ada sejak hadim, dia asali, dia satu dengan Bapa dan Sang Roh Kudus. Dan ayat yang lain mengatakan bahwa firman itu ada di dalam Bapa, ada di dalam Yohanes 4 ayat 8. Yesus keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Jadi, ajaran Alkitab yang kita imani, semua penganut yang memegang teguh ajaran Tritunggal Maha Kudus, ajaran Rasuli, firman Allah itu satu dengan Allah dan tidak pernah terpisah. Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Allah dan firman-Nya itu satu. Tidak pernah kita menemukan Allah terpisah dengan firman-Nya. Jadi tidak pernah ada waktu Allah tidak punya firman seperti ajarannya Unitarian, Saksi Yehova dan Oneness. Joshua Tewu, Saksi Yehova dan Unitarian kan pernah mengatakan Yesus adalah ciptaan yang pertama kali dia buat oleh Allah. Artinya ada waktu di mana Logos, firman Allah, Yesus itu tidak ada. Ini yang tidak mungkin. Karena Yesus dan Allah itu selalu satu. Dia ada sejak kekal sampai kekal. Tidak mungkin Yesus, Logos, firman Allah pernah tidak ada. Tidak pernah Allah cacat atau kekurangan. Ini ajaran Yesus. Ajaran Alkitab, Sang Putra itu berbeda dengan Sang Bapa, walaupun mereka satu dan tak terpisahkan. Inilah ajaran Alkitab. Mereka satu usia, satu entitas, satu substansi, satu wujud. Perbedaannya juga tidak boleh diingkari karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa antara Sang Anak dan Sang Bapa itu tidak sama. Sekalipun Yesus sendiri juga mengatakan Sang Bapa dan Sang Anak itu satu. Coba lihat. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Artinya apa? Bapa tidak menghakimi, anak yang menghakimi. Ini ada pembedaan antara Bapa dan anak. Tapi mereka tidak terpisah, mereka satu tapi berbeda. Allah berbeda dengan firman Allah. Tapi Allah tidak mungkin terpisah dengan firman Allah. Allah dapat dibedakan dengan firman-Nya. Sang Bapa dapat dibedakan dengan Sang Anak. Tapi tidak mungkin Sang Bapa pernah ada tanpa Sang Anak. Ini ajaran Yesus. Demikian Roh Kudus dan Allah itu satu di dalam Bapa. Allah dan Roh Allah itu satu. Tapi tetap dapat dibedakan yang mana Sang Bapa dan mana Sang Roh Kudus. Mana hayatnya Allah, mana Allah. Tetap dapat dibedakan. Sekalipun tidak mungkin kita temukan Allah terpisah dengan hayat dan rohnya. Ini.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu, ia akan bersaksi tentang aku, Yesus. Perhatikan kata ia, aku. Ia, aku. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengatakan Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda dari dirinya. Coba lihat. Penggunaan kata ganti ia yang diucapkan Yesus, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ia, berbeda dengan aku. Ini harus diperhatikan. Jadi yang mengatakan Roh Kudus dari Yesus itu omong kosong, bertentangan dengan Alkitab. Allah memang tidak pernah terpisah dengan rohnya. Tetapi antara Allah dan Roh Kudus dan Roh Allah, bahkan dengan firman Allah, tetap dapat dibedakan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan hidup. Roh yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna, kata Yesus. Oleh karena itu di dalam Credo Nikia Konstantinopel, Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang bersama Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan. Tanpa Roh Kudus Allah mati. Jadi tidak mungkin Allah terpisah dengan rohnya. Meskipun Allah itu satu dengan rohnya, bukan berarti tidak ada pembedaan yang mana roh Allah, ayat Allah, yang mana firman Allah, dan mana Allah. Tetap bisa dibedakan, sekalipun mereka itu satu Allah yang esa. Jadi, Sang Putra, firman Allah, itu satu dengan Roh Kudus bersama dengan Sang Bapa, semua disembah dan dimuliakan. Jadi satu, tapi mereka dapat dibedakan. Allah itu satu dengan firman-Nya, iya, amin. Tapi yang mana Allah, yang mana firman-Nya tetap dapat dibedakan. Allah satu dengan rohnya, dengan hayatnya, iya betul, tanpa Roh Kudus, tanpa hayatnya Allah itu mati. Tapi tetap dapat dibedakan mana Sang Bapa dan mana Sang Roh Kudus. Tetap dapat dibedakan. Ini, perhatikan kata ganti yang diucapkan Yesus di Yohanes 4:16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia. Yesus mengatakan Bapa itu iya. Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Penolong yang lain Roh Kudus, supaya ia. Roh Kudus pun dan Bapa itu disebut oleh Yesus sebagai ia. Yesus meminta kepada Bapa dan ia. Bapa dibilang iya. Kata gantinya iya. Memberikan penolong yang lain, memberikan penghibur, memberikan Roh Kudus. Supaya ia, Roh Kudus, menyertai kamu. Artinya apa? Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa dia dapat dibedakan dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, sekalipun Yesus selalu satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini substansi ajaran Tritunggal, yang mana ajaran Yohanes keluar dan menyimpang dari ajaran-ajaran seperti ini. Makanya setiap kali saya tanya, kapan Yesus pernah mengatakan, Bapa adalah saya adalah Sang Bapa? Kapan Yesus menggunakan kata ganti saya untuk mengatakan Bapa? Saya tanya sudah kira hampir seminggu. Tak ulang-ulang terus. Soalnya bagi saya kalau enggak ada jawaban, itu gatel. Karena siapa tahu saya ini kurang baca Alkitab. Siapa tahu saya ada kekurangan. Makanya saya tanya terus, saya kejar terus Kesia Grace. Mana ayatnya? Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, iya aku tahu. Tapi mana ayatnya yang mengatakan Yesus mengklaim bahwa dia adalah Sang Bapa, Bapa adalah saya. Yesus selalu menggunakan kata iya. Artinya Sang Bapa itu dibedakan dengan dirinya. Kapan? Di mana ayatnya? Yesus pernah mengatakan Roh Kudus adalah saya. Saya adalah Roh Kudus. Mana ayatnya? Kalau kamu bisa menunjukkan ayat, maka doktrinmu terbukti benar karena ada ayatnya. Tapi untuk membuat doktrin bahwa Roh Kudus Bapa itu adalah Yesus, kalian tidak punya ayat, kalian mengkait-kaitkan ayat ini dengan tafsir jungkir balik akrobat tak karu-karuan, sampai berkesimpulan Bapa adalah anak adalah Roh Kudus, dan itu adalah Yesus. Jadi Anda harus muter sana sini, ke Amerika, ke Zimbabwe, kembali ke Cina, turun ke Sri Lanka, muter-muter, jungkir balik, sampai menghasilkan kesimpulan
Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus. Tapi ayat yang eksplisit kalian tidak punya. Anda pasti menampilkan atraksi tafsir yang gak karu-karuan. Yesus selalu sebut Bapa dan Roh Kudus dia, ia, he, not me. Pertanyaan saya, buktikan ayatnya di mana Yesus pernah mengatakan the Holy Spirit and the Father is me. Tidak pernah dijawab.